Oke, halo guys. Perkenalkan, nama saya Davin Cariski Perdana, NPM 2313025026, kelas PTIB. Di sini saya akan mengerjakan tugas grafika komputer pertemuan 4, membuat garis DDA dan Bresham dengan ketentuan terapkan algoritma pembentukan garis DDA dan Bresham menggunakan HTML, Canvas, dan bahasa pemrograman JavaScript. Tentukan secara sembarang, yang dimana titik koordinat awal itu x0 dan y0, titik koordinat akhir x1, y1 yang berjarak lebih dari 20 pixel. Yang dimana kita harus menampilkan kode program, video penjelasan hasil eksekusi dengan tabel penelusuran, keluaran atau tabel iterasi, dan pemetaan titik-titik koordinat pembentuk garis dalam grid. Oke, contoh terlampir. Nah, di sini contohnya, ini tabelnya, yang dimana memiliki variabel parameter x, y, dan di sini saya mempunyai x0 saya kasih 5, y0 saya kasih 8, x1 nya saya kasih 14, dan y1 nya saya kasih 13. Di sini kan sembarang, nah tentukan secara sembarang. Oke. Langkah pertama kita akan mencari dx, yang dimana rumusnya dx adalah x1 dikurangin x0, x1 dikurang x0 sama dengan 9. Dan dy sendiri y1 dikurang y0, 13 dikurangi 8, yaitu 5. Untuk mencari step ada dua opsi, yang dimana jika dx lebih besar dari dy, maka yang diambil adalah dx, nilai step. Dan sebaliknya, jika dy lebih besar dari dx, maka yang diambil adalah dy. Dan sini kita lihat yang lebih besar adalah dx, yaitu 9. Maka nilai stepnya adalah 9. Oke, untuk mencari nilai x incrementnya dengan rumus dx dibagi dengan step, yaitu 9 dibagi 9 hasilnya 1. Dan y incrementnya yaitu dy dibagi step, 5 dibagi 9 itu 0,55. Coba kita hitung di kalkulator ya. 5 dibagi dengan 9 sama dengan 0,55. Oke. Di sini 0,55. Oke, kita kan sudah menemukan semuanya. Langkah selanjutnya kita akan menentukan untuk mengisi tabel di samping kiri. Oke, di sini saya sudah mengisi yang x-nya terlebih dahulu untuk mempersingkat waktu, yang dimana x pertama itu 5 dan x1 terakhir itu menjadi 14, dan dimana y-nya itu 8 dan y yang terakhir akan menjadi 13. Kenapa bang kok 5, 6, 7, 8, 9, 10? Untuk mencari x nya sendiri rumusnya yaitu adalah x ditambah x increment, yang dimana 5 ditambah 1 hasilnya 6, dan seterusnya. 6 ditambah 1 hasilnya 7, dan seterusnya. Untuk mencari y nya sendiri, y ditambah y increment, 8 ditambah 0,55. Oke, kita pakai kalkulator mungkin biar lebih gampang aja. 8 ditambah 0,55 8,55. 8,55 ditambah 0,55 9,1. 9,1 ditambah 0,55 9,65.
kita buat hitung aja. 10,11 11,11 12 karena ini lebih dari 50 maka bulatin aja jadi 12. 13,12 dan di sini 14,13. Oke, kita rapikan terlebih dahulu biar kelihatan. Harusnya ini 8,10 jadi 1 ya. Oh iya, sorry. Satu di awal. Soalnya nggak itu. Oke. Coba kita periksa dulu. 58, 69, 79, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20. Oke, semuanya sudah terisi. Langkah selanjutnya kita akan membuat diagramnya. Ini mana 5 ke 8. Oke. 5 ke 8 di sini kita kasih warna 5 ke 8, terus 6 ke 9 sini, 7 ke 9 sini, 8 ke 10 ke sini, 9 ke 10 sini, 10 ke 11, 11 ke 11, 12 ke 12, 13 ke 12, dan yang terakhir 14 ke 13. Oke. Kita tarik garis lurus untuk membentuk garis. Oke, ini dia garis DDA-nya yang sudah kita buat. Selanjutnya kita akan masuk ke codingan algoritmanya. Oke, di sini saya sudah membuat codingan DDA-nya terlebih dahulu. Nanti kita akan membahas selanjutnya Bresenham dan perbandingan Bresenham dengan DDA. Oke, langkah pertama kita akan membuat HTML seperti biasa. Kita buat seperti ini. Nah, ini dia langkah awal pasti HTML seperti itu. Lalu kita beri nama titelnya itu tugas algoritma garis DDA. Nah, ini nama saya. Kita beri style body. Kita kasih warna background colornya. Kita memberi backgroundnya itu menjadi warna ini dark green. Langsung kita masuk ke bawah body itu, kita kasih canvas dengan ID canvasku dengan lebar 500, tingginya 500. Oke, langkah selanjutnya kita masuk ke script, yang dimana kita akan memanggil canvas dokumen kita yang ini dengan perintah let canvas dokumen get element by ID. Nah, kita panggil canvas kita yang ini. Oke, kita akan memberi canvas kita menjadi konteks 2 dimensi dengan perintah let ctx canvas get context 2D. 2D ini 2 dimensi. Oke, kita akan memberi warna alas kita atau warna kanvas kita dengan perintah ctx fill style. Nah, ini dia kode heksanya warna putih FFFF.
Oke, untuk langkah selanjutnya kita akan membuat kanvas kita menjadi persegi dengan perintah ctx fill rect. 00 ini titik awalnya x1 nya. Nah, untuk titik akhirnya 500 samakan dengan lebar dan tingginya. Oke, kita masuk ke algoritmanya. Di sini kita panggil function atau fungsi dengan nama draw DDA. Saya kasih nama itu dengan kita memanggil parameter x1, y1, x2, y2. Oke, di sini kita akan mencari dx, yang dimana jangan lupa teman-teman, dx itu mencarinya x1 dikurang x0. Jadi di sini x2-nya ini x1, x1-nya itu x0. Jadi x2 dikurang x1. Atau biar lebih gampangnya kita ubah bentar. x0 x1. Oke, di sini kita panggil x1 x0 y1 y0. Oke. Kita akan mencari step yang dimana step itu ketika dx lebih dari dy maka yang diambil dx. Begitu sebaliknya, maka kita akan menggunakan max atau nilai maksimal atau nilai lebih besar, yaitu antara dx dan dy. Dengan ketentuan kita memakai ABS atau absol, yang dimana nantinya kalau ketika ini akan bilangan negatif akan menjadi positif. Oke. Langkah selanjutnya kita akan mencari x increment, yang dimana rumusnya itu dx dibagi step. Dx sendiri ini tarakan, dan y incrementnya dy dibagi step. Untuk menentukan nilai awalnya yaitu x, itu di sini kita kasih x0 y0 karena kita ubah parameternya. Kita langsung melakukan pengulangan saja dengan i sama dengan 0, i kurang dari sama dengan step, i plus plus, yang dimana ctx fill style ini kita akan mengasih warna pada garis kita, yang dimana saya akan mengasih warna merah dengan kode hexa FF0000. ctx fill rect ini yaitu kita menentukan garis awal kita, yaitu garis awal itu x ini dan garis akhirnya itu y dengan lebar 2 pixel. Oke, untuk mencari x nya yaitu x tambah sama dengan x increment atau x sama dengan x tambah x increment, sama saja. Begitu sebaliknya. Dengan draw DDA yang di bawah ini kita panggil sama dengan fungsi di sini, yaitu kita menentukan titik awal. Ini titik x0, ini y0, ini x1, y1. Kenapa nilainya besar sekali? Karena kalau ketika kita kasih kecil, dia akan garisnya akan sangat kecil sekali. Kita coba. Oke, ini dia garisnya sudah jadi. Coba kita ubah menjadi sebentar. Ini kita ubah menjadi satu pixel atau satu. Apa yang terjadi? Dia akan tipis sekali. Nah, oke, segitu saja garis DDA. Kita akan lanjut ke garis Bresenham. Oke, di sini saya akan melanjutkan pembuatan algoritma pembentukan garis yang Bresenham. Tadi kan kita sudah membuat yang DDA. Sekarang kita akan membuat yang Bresenham. Saya sudah membuat tabelnya di sini, yang dimana kita akan mencari dx, dy, d1, d2, p, dan m. Berbeda dengan DDA, DDA cuma mencari step,
dx dan dy sama, x increment dan y increment. Oke, nanti saya akan kasih kesimpulannya di mana perbandingan antara DDA dengan Bresenham. Oke, kita akan lanjutkan pengerjaan tugas algoritma pembentukan garis pada Bresenham di sini. Yang dimana kita akan mencari dx dan dy. Rumus dx dan dy itu seperti biasa x1 dikurangin x0. Yang dimana x1 dikurangin x0 ketemunya 9. Dan dy-nya y1 dikurangin y0, 13 dikurang 8 yaitu 5. Dan untuk mencari d1-nya sendiri, di sini d1 adalah 2 dikali dy. 2 dikali dy, 2 kali 5 10. Dan d2-nya itu 2 dikali dx dikurang dy. Dx dikurang dy, 9 kurang 5 4, 4 kali 2 8. 8. Oke. Oh ya, sebelum kita mencari ini semua, kita mencari m-nya terlebih dahulu. Jika m itu jika garis 0 kurang dari m dan kurang dari 1, maka rumusnya yang akan kita pakai ini. Tapi jika m itu lebih dari 1, maka kita akan memakai rumus yang satunya. Bresenham itu ada dua opsi. Oke, kita mencari m-nya dulu terlebih dahulu. Y1 dikurang y0, 13 dikurangin 8, hasilnya itu 5, dibagi x1 dikurangin x0, x1 dikurang x0, 14 dikurang 5, 9. Jadi 5 dibagi 9, 5 dibagi 9 hasilnya 0,55 atau enggak 0,5. Berarti 0,5. Berarti kita akan menggunakan rumus ini karena dia kurang dari m dan kurang dari 1, Oke, kita mencari p-nya terlebih dahulu, yang dimana d1 dikurang dx. D1 10 dikurangin dx, hasilnya 1. Oke, kita sudah menemukan semuanya. Saya rapikan terlebih dahulu. Oke, P di sini P1-nya itu kan isinya 1 karena di sini kita dapat 1. X-nya itu kita isi 5. Dan ini kita isi 8. X0 dan Y0. Dan di sini pasti akan 14 dan 13. Kita buktikan. P-nya 1. Oke, untuk mencari ini X-nya bakal increment terus. 7 9 10 11 12 13 14. Oke, ini kesalahan sedikit. 8. Oke, P1 untuk melangkah selanjutnya. P1 itu kan lebih dari atau sama dengan 0, maka kita akan memakai rumus yang ini. P dikurang D2. P sebelumnya dikurangin D2. 1 dikurangin 8, berarti minus 7 di sini. Sorry. P sini berarti minus 7. Dan di sini
Y-nya increment Y tambah 1 berarti 8 tambah 1 9. Selanjutnya ini terlalu ngezoom. Min 7 itu tidak lebih besar dari 0 ya, maka lebih kecil. Maka kita akan memakai yang ini, P plus D1, yang dimana Y-nya tetap, jadi P plus D1. P sebelumnya min 7, D1 nya 10 berarti 3 9. Oke, langkah selanjutnya P nya itu 3. Di sini dia lebih dari atau sama dengan 0, lebih dari 0, maka kita akan memakai ini lagi, P dikurang D2. Y nya increment 1 berarti ininya 10 dan 3 dikurangin 8 berarti min 5. Oke, kita lanjutin lagi. Di sini sudah sampai min 5 ya. Min 5 itu kurang dari 0, maka kita akan memakai rumus ini, P plus D1. Y-nya tetap, P plus D1 itu 10 jadinya 5, antar Y-nya tetap jadi 10. Begitu seterusnya. 5 itu lebih besar dari itu, maka dikurang 8 jadi min 3. Oke, saya lanjutkan saja. Saya agak skip sedikit karena terkendala error, laptopnya tidak bisa merekam semuanya. Jadi ini hasilnya. Jadi P ini akan didapatkan ketika kondisi P itu lebih besar atau nggak sama dengan 0, maka kita akan memakai ini. Dan jika kondisi P itu kurang dari 0, maka kita akan memakai ini, Y-nya tidak increment. Nah, kita sudah mendapatkan titik koordinatnya. Dan di sini saya sudah menempatkannya. Dan ini adalah hasil dari garis algoritma Bresenham, yang dimana dengan menggunakan rumus ini, rumus garis 0 kurang dari M atau kurang dari 1. Oke, di sini saya akan membacakan kesimpulan dari perbandingan algoritma DDA dan garis DDA dan Bresenham, yaitu algoritma DDA menggunakan perhitungan delta X dan delta Y untuk menentukan titik garis, sedangkan algoritma Bresenham menggunakan perhitungan 2 kali delta Y dan 2 kali delta Y kurang delta X. Coba kita buktikan. Kalau DDA di sini dia cuma menggunakan perhitungan garis delta X dan delta Y, ya benar. Sedangkan kalau Bresenham di sini dia menggunakan D1 dan D2, yaitu D2 kali delta Y dan 2 kali delta X dikurang delta Y. Oke, benar. Dan di sini saya menyimpulkan algoritma DDA menggunakan bilangan real untuk perhitungan, sedangkan algoritma Bresenham menggunakan bilangan integer. Apakah benar? DDA itu bilangan real. Iya, benar. Di sini Y-nya ada koma-komanya atau 0, yang dimana jika komanya itu lebih dari 50, maka dibulatkan menjadi nilai atasnya atau nilai lebihnya, 8,55 menjadi 9. Ya benar, DDA menggunakan real, sedangkan Bresenham menggunakan integer, yang dimana tidak ada koma-koma di sini. Oke, benar. Dan selanjutnya, algoritma Bresenham lebih cepat dibandingkan algoritma DDA karena sudah menggunakan nilai integer yang lebih cepat eksekusinya. Iya, benar. Dan di sini saya menyimpulkan algoritma Bresenham lebih efisien dalam penggunaan memori dan prosesor karena tidak perlu melakukan pembulatan pada eksekusi ke pikselnya. Algoritma Bresenham lebih cepat dalam penggambaran garis lurus dan lingkaran karena tidak perlu melakukan konversi bilangan real ke integer. Kan Bresenham sendiri sudah termasuk integer, jadi tidak perlu konversi real ke integer. Sekian yang saya dapat presentasikan, kurang lebihnya mohon maaf. Jika ada salah kata atau salah pengetikan
Mohon dikoreksi dan saya mohon maaf. Dan kesimpulannya adalah ini, algoritma garis DDA itu bilangan real, sedangkan algoritma garis Bresenham itu integer. Dan lebih efisien yang Bresenham karena tidak perlu konversi bilangan real ke integer. Dan untuk source kodenya tidak jauh berbeda. Oke, sekian yang dapat saya sampaikan presentasi kali ini. See you next time. Bye bye.